Apa? Ketika mereka mendengar Al-Quran, apa kata mereka? Mereka kembali kepada kaumnya jin ini. Mereka mengatakan, wahai kaumku, saya tadi mendengarkan firman Allah ya sebagaimana kita mendengar dulu dari Musa gitu. Ya, jadi mereka ini kena hukum taklifiyah, hukum-hukum ketetapan, perintah, larangan ada sama mereka. Makanya ketika Nabi Muhammad mengajar jin yang beriman, mereka juga ikut mendengarkan, cari ilmu. Gitu ya. Cuma kita itu oleh Allah itu diberi alam yang berbeda. Manusia tidak bisa melihat jin, jin tidak bisa melihat manusia. Kecuali manusia yang khusus atau jin yang khusus bisa melihat kita. Ada juga manusia khusus bisa melihat jin. Yang diberi oleh Allah, diberi keistimewaan lah. Atau para wali gitu. Gitu, memang mereka itu kena hukum taklifiyah. Mereka ciptaannya Allah. Gitu. Makanya kata Yesus, "Nyalah iblis, hanya Tuhan Allahmu yang harus kamu sembah." Iya memang gitu, mereka juga ciptaan Allah kok. Oke, silakan. Mau saya Ustadz, ini ibadah jin itu sama dengan ibadah ya ini? Sama, cuma kita tidak bisa melihat bagaimana statusnya jin itu, bagaimana kalau kita tidak melihat. Memang alam beda, kalau masalah ibadahnya sama. Yang beriman mereka seperti kita. Oke. Terus. Itu jawabannya yang aku memang cari tahu gitu loh. Ya terus apa lagi? Ustadz, maju lagi Ustadz. Ini kan sudah terjawab ya. Maju lagi yang selanjutnya. Ini karena ada kan kita bisa ini di dalam Islam itu kan kita dikatakan ada jin kafir, ada jin yang tidak kafir. Nah contohnya itu seperti manusia pada umumnya. Manusia itu nggak beribadah kepada Allah dan dia berbuat kejahatan gitu loh. Nah kita bisa membedakan itu jin baik dan tidak kayak gimana Ustadz? Ya makanya kan tadi sudah gue bilang, kita tidak bisa mengurus seperti apa jin itu, ibadahnya, perbuatannya. Begitu juga mereka tidak akan ngurus kita. Sama-sama tidak bisa melihat, alam berbeda sudah. Ya, sama seperti ini jin. Apakah manusia itu ada yang jahat, ada yang tidak? Tidak akan ngurus itu. Sama seperti kita. Yang penting mereka tahu manusia ada yang beriman, ada yang kafir. Kita juga tahu mereka ada yang beriman, ada yang kafir. Sudah. Oke, baik Ustaz. Lalu kan ini gini Ustaz, karena yang kita lihat itu kan ternyata jin yang kafir itu selalu mengganggu ini umat-umat Rasulullah kan gitu kurang lebihnya semacam gitu. Betul nggak Ustaz? Ya semua manusia lah yang dianggap mengganggu, ya diganggu juga sama dia. Oke. Bukan cuma umatnya Nabi Muhammad, semua manusia. Ya, kita bisa mendeteksi mengenai jin itu ternyata ini kita katakan dia jin kafir, ternyata dia suka mengganggu manusia, dia merasuki manusia. Kan ada kasus-kasus yang saya lihat di mana jin itu mengganggu manusia. Contohnya dia merasuki manusia, membuat manusia itu berbuat onar ya, atau semua manusia kan tidak mendang ya, apakah dia Islam apa enggak kan semuanya kan. Oke. Yang dia mau, yang merasa dia menurut dia mengganggu ya diganggu sama dia. Itu kan kita bisa katakan dia jin kafir Ustaz. Lalu ini ada nggak kebaikan jin yang mungkin seperti ini jin baik yang menggambarkan bahwa jin itu baik, atau jin yang beribadah kepada Allah, ternyata dia jin yang beribadah kepada Allah. Di mana Ustaz? Ya ada yang beribadah. Ya makanya tadi itu kita tidak bisa melihat ibadahnya jin, mereka juga tidak bisa melihat kita ibadahnya kita. Yang penting mereka tahu ya mereka ini ciptaannya Allah, mempunyai ketetapan harus menyembah Allah. Ya sama seperti manusia. Semua para nabi itu diutus supaya manusia menyembah Allah. Tapi manusia kan ada yang tidak mau. Ada yang mau, ada yang beriman, ada yang kafir kan gitu. Oh jadi artinya apakah ini jin yang baik ini memang kita nggak bisa lihat dia jin baik seperti apa. Tetapi ya, hanya jin kafir yang kita bisa deteksi. Sudah alam beda kok. Alam beda sudah. Jadi maksudnya hanya jin kafir yang bisa terdeteksi bahwa ini ternyata jin kafir gitu ya. Sama-sama tidak bisa kita lihat kayak apa. Sudah ya, betul Ustaz. Intinya mereka ada yang beriman, ada yang kafir, udah gitu doang. Oh gitu doang. Jadi memang untuk mengkaji lebih dalam itu nggak bisa Ustaz ya? Ya enggak, udah dibatasin oleh Allah, udah dibilang berbeda. Karena surah Al-Jariat mengatakan demikian, ya udah kita yakini gitu. Apalagi? Nah sekarang abang Kristen kan? Naik lagi, ada 2 pertanyaan yang aku bawakan. Ya abang apa agamanya? Kristen. Kalau saya tantang dialog Bibelnya, ada nggak dikuasai? Apa saya ini Kristen awam, jadi nggak menguasai Bible karena kan aku lagi sementara belajar, masih tanya-tanya.
Ya gitu. Jadi kalau aku seorang yang bisa Bible, ingin aku tantang, gitu, ayo Ustaz kita berdebat, kan gitu. Ya udah bagus. Tapi karena posisinya ini sebagai orang yang bertanya, jadinya aku tanya aja tentang itu. Ini Kristen Ustaz. Bang Ferdi ini. Oke, Ferdi. Bang Ferdi ini Kristen Ustaz. Cuman agak sopan juga ini. Ya udah, mau dialog atau mau bertanya? Kalau mau dialog, cari tema yang dikuasai, silakan. Pilih sendiri, ya. Aku boleh lanjut sih, host? Orang belum tanya sudah bilang nggak baik, gimana sih, host? Ya udah, ada usaha, udah silakan. Mau bertanya, mau dialog? Nah, iya, masalah jin tadi saya dengar ini kan Ustadz kan bilang jin itu tidak bisa melihat manusia. Benarkah jin itu tidak bisa melihat manusia? Kan sudah aku bilang tadi, ada manusia khusus yang bisa melihat mereka, ya. Dan juga ada yang jin yang khusus bisa melihat manusia, gak semuanya. Oh gitu, tapi ada ya? Ya ada lah, sama seperti manusia, ada yang bisa melihat jin. Ayat-ayat jin itu siapa yang buat Ustadz ya? Kalau memang kita tidak bisa lihat jin, jin tidak bisa lihat kita. Terus ayat-ayat jin itu yang buat siapa? Jadi kalau ada surat jin itu kan menceritakan perikop kan. Jadi nama-nama surat itu perikop. Makanya ada surat Al-Baqarah karena ada menceritakan tentang Nabi Musa yang memerintahkan menyembelih sapi betina. Itu di surat Al-Baqarah 68. Begitu surat jin, perikop itu. Karena memang menjelaskan tentang jin yang mendengarkan Al-Quran ketika Nabi Muhammad membacakan. Sebagaimana mereka dulu mendengar dari Musa. Kan para nabi itu menyampaikan firman. Atau semut gitu ya. Itu kisahnya Nabi Sulaiman. Kenapa kok ada surat An-Naml semut? Perikop semut itu. Berarti menceritakan ketika Nabi Sulaiman ya dengan pasukan melewati ada semut. Apa kata Sulaiman? Silakan semut, kamu pergi dulu, takut kena injak. Nah itu kan kisah. Akhirnya ada surat An-Naml. Nah, begitu juga nanti ada surat lebah. Nah ada Allah menceritakan tentang lebah yang diberi ilham sehingga mereka bisa mencari ke bunga-bunga madu ya. Padahal mencari ke bunga-bunga terus mengambil saripatinya madu. Coba kalau tidak dapat ilham, ya bagaimana? Ya berarti lebah itu Islam juga, Ustadz? Ya ada ceritanya dengan Islam itu cerita menceritakan. Terus apa lagi? Anda Kristen, bisa nggak kita dialog biar seru gitu? Ya Anda tadi kan ini kan saya sudah sering di sini, sudah sering saya. Cuma kan saya itu rindu juga, pingin dialog. Baru saat ini kan saya dengar masalah surat-surat jin ini kan, jadi saya tertarik juga bertanya gitu loh. Ya sudah aku jawab. Misalkan mau nanya apa? Artinya kan kalau surat jin ada ya siapa yang buat surat jin kalau jin itu tidak bisa dilihat? Dia juga bisa melihat kita. Allah itu menceritakan tentang jin kepada Nabi Muhammad bahwa mereka ini kena hukum taklifiyah, mereka juga sering mendengarkan firman melalui Musa. Menceritakan terus. Oh ya, oke. Tadi apa tadi ini siapa yang mungkin ada pertanyaan lagi dia, cuma saya sudah potong. Silakan. Ya kalian berdua saya tantang dialog, berani nggak? Ya tetap kan selama ini saya berdialog, cuma ya, kan ini... apa temanya yang kalian kuasai apa? Saya mau tanya ada satu pertanyaan lagi. Ada satu lagi Ustaz, silakan dulu. Paling takut Kristen kalau ditantang dia. Kalaupun ini loh kawan, ini kita kasih tahu ya. Jangan takut pura-pura berani. Saya itu paling suka kalau lihat Kristen takut itu. Iya bagus itu bagus. Ya ini ada pertanyaan satu, silakan dulu. Oke. Mungkin nanti kan kalau ada pertanyaan tentang Kristen bisa Bro Ferdi yang bisa jawab. Karena kok nggak punya pemahaman untuk menjawab itu gitu loh. Kalau saya punya pemahaman untuk ini saya akan jawab. Tetapi kalau mau saya jawab sembarangan aja bisa aja gitu loh. Tanpa mau nanya apa lagi? Nanti tak jawab pakai Quran dan Bible loh ya, dua-duanya. Silakan aja Ustaz. Yang penting kan mau nanya apa? Oke. Ada yang karena waktu itu kan setelah Ustaz turun kan aku tanya mengenai Atarim itu ya, Atarim 1 sampai 5. Saya tanya itu asbabun nuzulnya itu. Saya lupa jawaban. Itu tentang madu asbabun nuzulnya. Ya, jadi Nabi itu diberi minum madu cemburu istrinya. Akhirnya Nabi mengatakan, "Ya udahlah. Mulai sekarang madu ini tidak akan tidak halal untukku." Akhirnya para nabi itu kan maksum. Maksum itu dijaga. Contohnya ya orang dijaga itu gini. Ketika ada anak kecil mau lakukan kesalahan, langsung jangan ke situ. Itu namanya dijaga.
Beda dengan saya melakukan kesalahan, tidak ada yang negor saya. Misalnya saya mau berbuat salah, nah itu juga gitu. Nabi diingatkan, wahai Muhammad, jangan kau mengharamkan apa yang halal. Madu ini kan halal. Nah dalam Islam tidak boleh. Nadar-nadar kayak gitu tidak boleh. Yuk. Maaf Ustaz, mungkin pemahaman saya belum nyampe. Jadi ini gini, apakah madu yang Pak Ustadz maksud itu madu apa sih? Apakah enggak, Nabi kan berkunjung kepada istri yang lain, lalu dikasih minum madu. Lalu tanya, kenapa kamu lama wahai ya Rasulullah? Diberi apa saja sama istrimu? Nah, Maria lah ya. Oh, saya dikasih minum madu. Enak ya diberi minum madu. Karena kita cemburu, akhirnya ya sudah. Mulai untuk menyenangkan istrinya, ya udah saya tidak akan lagi. Untuk... Oh jadi kecemburuannya itu kecemburuan siapa yang cemburu di situ? Sorry, saya nggak ya, istrinya Aisyah dengan Hafsah itu. Karena di situ kan dikatakan di Atarim itu kan istri-istri kan? Apakah... Iya, istrinya Hafsah dengan Aisyah. Jadi, apa lagi? Jadi ini dia di siapa ini? Kok bisa siapa ini? Si Hafsah dengan Aisyah cemburu di siapa ini dia? Iya, karena Nabi kan ditanya, engkau diberi jamu apa saja, disuguhin apa saja? Enggak, cuma minum madu. Oh, pasti enak ya madunya ya Rasulullah, gitu. Oh, biasa saja akhirnya mereka ya sudahlah kalau kalian tidak mau, ya sudah mulai sekarang saya tidak akan minum madu itu, gitu. Akhirnya turun ayat itu doang. Terus apa masalahnya? Oh, yang bertanya itu si Aisyah atau Allah di situ? Yang bertanya kepada baginda Nabi ini itu tafsirannya, lalu turun ayat itu gitu loh. Maaf dulu ya, saya turun, saya mau mandi dulu. Nanti naik biar segar. Gimana sih ini nggak ada yang bantu? Itu asbabul nuzulnya, turunnya ayat itu, kisahnya seperti itu. Oke. Jadi hanya karena dia cemburu ya. Tapi madu dia dengan istri sama istri kayak berapa ya? Madu air. Udah madu air maksudnya madu minuman. Minuman. Waduh, dikira ya. Gini aja udah. Apa mau nanya apa lagi? Silakan. Yang penting tahu intinya ayat itu. Ayo sekarang. Oke. Apa lagi? Jadi ya nggak perlu kita kaji terlalu dalam kan, nanti otak saya kan nggak cukup sampai juga untuk memahami. Ya enggak, yang penting intinya sudah tahu, apa lagi mau ditanya kalau sudah tahu intinya sudah. Oke Ustaz. Jadi Ustaz yang karena ini kan aku ini ikuti kan di Kombalong, bahkan Zulkifli Maba saya lihat di YouTube-nya. Ini Bro Tata juga, Kian Santang karena saya lihat di YouTube kan, saya sering nonton di YouTube tuh. Nah, ini yang mengenai dosa syirik ini Ustaz. Oke. Dosa syirik itu tidak bisa diampuni kalau dia tidak bertobat. Oke, maksudnya itu dosa syirik kan kalau dia gak bertobat dia gak akan diampuni. Maksudnya gimana itu Ustaz? Nah, kalau dia misalnya dia syirik sampai meninggal dia, ya udah kan gini loh ya, syirik itu apa? Menyekutukan Allah. Nah makanya kenapa kok surga itu diciptakan bagi orang yang mentuhankan Allah, neraka diciptakan bagi orang yang menyekutukan Allah. Makanya orang yang menyekutukan Allah syirik itu kekal di neraka. Karena semua para nabi, wa ma arsalna min qabli kami rasulin ila nuhi ila annahu ala ilaha illa nafa'u. Semua para nabi yang aku utus pasti mereka aku perintahkan supaya mengenalkan aku, kata Allah. Nabi Muhammad coba ketika Bang Juma memualafkan orang, dikenalkan Allah. Harus bersaksi dulu, berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yesus juga gitu, diutus supaya umatnya Israel tetap mentuhankan Allah. Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Nabi Muhammad juga gitu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusannya Allah, sama. Jadi kalau ada orang misalnya saya mentuhankan Nabi Muhammad, kekal di neraka saya. Atau ada orang mentuhankan Yesus, kekal di neraka. Gitu. Karena menyekutukan. Nah gini Ustaz, karena sejauh yang aku tahu, karena pernah aku tinggal di Pulau Jawa nih. Dan di situ ada banyak Islam yang aku tahu, dan mereka itu rajin sholat 5 waktu, bahkan mereka jalankan dengan. Tetapi ada dosa seperti dosa syirik yang saya bilang masih melakukan seperti contoh ya, contohnya
Contohnya gini Ustaz, dia contoh gini, saya lihat dia rajin beribadah, rajin sholat 5 waktu. Terus di sisi lain dia masih punya pegangan seperti dia seorang dukun, contoh dia mempercayai sesuatu gitu loh. Ada sesuatu yang dia percaya, contohnya nih dia ada yang saya lihat itu temanku tuh dia punya itu batu ya. Dia mempercayai itu sebagai sesuatu yang memang bisa menyembuhkan. Tetapi dia menyebut nama Allah. Apakah itu nggak termasuk syirik, Ustaz? Ya makanya kan dalam Islam tidak boleh. Kita itu kalau mau berobat kepada hal-hal kayak gitu, maka apa? Kalau dia menyebut nama selain Allah, tidak boleh. Tapi dia menyebut nama Allah, Ustaz, gimana? Ya sudah, berarti minta ke Allah, gitu. Yang syirik itu kalau dia minta ke batu itu, "Hei batu, tolongnya sembuhkan orang ini," itu salah, syirik namanya. Tapi kalau dia masih menyebut nama Allah, minta kepada Allah, ya enggak, bukan syirik. Oke. Nah, Oh gitu Ustaz ya. Karena gini, karena saya berpikirnya itu termasuk dosa syirik. Ternyata Ustaz jelaskan ya itu bukan. enggak. Ya kalau dia minta ke batu, batu sembuhkanlah orang ini, ya syirik. Tapi kalau dia ya Allah Bismillahirrahmanirrahim, ya sana pakai batu, tapi dia gini, Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Nah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diusapin dengan batu. Ya berarti tetap minta ke Allah. Oke. Syiriknya di mana? Oke. Nah, Oke. Ini Ustaz. Ini berarti kalau teman gue ini sekarang saya pikir itu kan selama ini ternyata ada dapat pencerahan dari Ustadz gitu loh. Jadi boleh gitu Ustadz, misalnya kan ini temanku ini karena saya pikir selama ini kan dia dosa syirik kan. Dia punya sesuatu seperti batu dan ada temanku tuh punya keris segala macam itu dia mempercayai itu bisa menyembuhkan, tetapi dia selalu menyebut nama Allah. ya syirik khafi gitu. Dia sebagai Ya ada syirik khafi, syirik berat, ada yang ringan ya. Kalau ringan itu ya syirik juga. Tapi tidak seperti kalau kayak orang menyembah manusia, mentuhankan manusia gitu, syirik besar sudah. Ada juga orang bahkan ya orang mengatakan gini dalam Islam ini, obat ini bisa menyembuhkan. Itu syirik khafi namanya. menurut Ya, atau jangan bukan cuma keris, ada obat ya. Obat ini bisa menyembuhkan. Itu tidak bisa. Dalam Islam tidak boleh. Sama dengan keris. Keris ini menyembuhkan. Oh ini kalau kamu sakit, ini saya punya obat manjur bisa menyembuhkan. Itu nggak boleh juga dalam Islam. Bukan hanya keris. hanya termasuk syirik kecil gitu ya. Iya. Tapi apakah bisa diampuni itu Ustaz? Apanya? Yang mengenai syirik kecil ini, yang syirik Ya ini. kalau dia itu bertobat, ya sadar, kasih tahu, tidak boleh kamu gitu. Ya cukup ada kalau kamu pengen sembuh, ya cukup berikhtiar. Oh minum obat ikhtiar, tidak usah ditambah-tambahin. Ini bisa menyembuhkan. Oh keris ini bisa menyembuhkan. Oh obat ini bisa, tidak usah. Intinya ikhtiar. Oh saya sakit. Namanya orang sakit ikhtiar ya, berusaha untuk sembuh. Datang saja ke dokter. Nanti dikasih obat ya sudah baca Bismillah. Itu ikhtiar, jangan dianggap pasti sembuh ini menyembuhkan. Ini syirik namanya. Seakan-akan ada kekuatan selain Allah gitu loh. Tetapi maksudnya gini Ustaz, maksudnya kan ini karena itu kan yang kita tahu kan dosa syirik ini nggak bisa diampuni. Nah seperti yang syirik ringan ini, apakah memang nanti meskipun dia sampai mati, tetapi dia tetap selalu menyebut seperti yang saya bilang tadi, dia tetap melakukan sholat 5 waktu, bahkan baca Al-Quran lebih baik dari mereka yang ini nggak punya obat itu gitu loh, nggak punya keris itu dengan batu itu gitu loh. Apakah itu memang dia dosanya? Ya, kalau dia memang syiriknya menganggap keris itu bisa menyembuhkan, ya benar-benar. Tapi kan rata-rata orang kayak gitu enggak, di hatinya itu tetap Allah kan Tuhannya. Ini cuma ibaratkan pelantara gitu doang, enggak sampai. Ya kalau orang-orang non muslim, kayak orang yang bukan agama Islam itu memang benda itu seakan-akan udah dituhankan. Nah, kalau Islam enggak, walaupun punya kayak gitu rata-rata enggak. Cuma apa dia dipercaya ya, ibaratkan apa? Obat lah kalau kita ke dokter itu. Tapi tetap Allah yang menyembuhkan gitu. Coba, gak ada ceritanya orang walaupun pakai keris, tidak akan ingat ya keris ini bisa menyembuhkan, tidak. Pasti dia mengatakan, ya apa? Allah semuanya yang menyembuhkan. Pasti gitu kok. Walaupun dukun, dianggap dukun sama orang itu, tetap selalu dia mengatakan, ingat ya nak, ini Allah yang menyembuhkan. Gitu pasti. Baik. Coba aja dukun-dukun itu. Kecuali memang dukun sesat, enggak. Mereka pakai jin memang.
Ya, apa lagi? Lanjut aja dulu yang lain. Pas, kayak pas. Kayak pas. Kalau kita nih sudah dewasa nggak puasa, masuk surga atau masuk neraka? Pak Ustadz? Kalau apa? Kalau nggak puasa, Oke. Kalau tidak puasa maka dia ya bertanggung jawab nanti di akhirat. Karena tidak melakukan perintah Allah. Orang meninggalkan puasa atau sholat itu ada dua. Kalau dia mengatakan puasa itu tidak puasa karena mengatakan puasa tidak wajib, ya murtad dia. Tapi kalau dia tidak puasa, misalnya otak waras, kenapa tidak puasa? Tahu lah ya, kok saya ini bolong-bolong puasa saya. Kapan saya dapat hidayah ini supaya dapat petunjuk biar puasa terus? Tapi kamu tahu, Bang Otak, kalau puasa itu wajib, ya tahu lah, ada ayatnya. Maka dia tetap muslim dia. Dia melakukan, dia tidak puasa itu hanya sebatas dosa. Nanti kalau dia tidak bertobat dia, ya maka ya akan apa? Ya dihukum. Tapi dihukum itu cuma sebatas. api neraka ya. Kalau nggak puasa Pak Ustadz, api neraka ya, api neraka. Nah, iya, kalau kayak Kepas tidak mungkin sudah bisa. Kalau saya kan udah ditebus Yesus masuk surga. Iya, menurut Kepas. Kalau menurut Yesus tidak. Dia kan udah datang kepada saya, aku berkenan kepada Nah, itu setan, itu pasti setan itu. Coba nanya ke Yesus. Benar kalau Tuhan itu bisa dilihat datang. Ngapain mau datang ke saya aja gak pernah, kata Yesus. Tuhan dia udah kan pernah datang ke saya. Aku tuh dibilang aku Tuhan, aku berkenan Nah, kepada itu setan itu. Pasti setan itu. Uang kepada Yesus kan gak pernah datang, apalagi ke Kepas. Coba Yesus, kamu menerima firman, iya. Dari siapa? Dari Tuhan. Di mana Tuhanmu? Di langit. Pernah datang gak ke dunia? Oh tidak, dunia hancur kalau Tuhan datang. Ini malah mau datang ke Kepas. Waduh. Uang ke Yesus gak pernah. Ustaz, aku bisa membedakan iblis. Iblis juga pernah datang dalam ya makanya saya juga bisa membedakan. Intinya kalau ada Tuhan yang turun ke dunia, apalagi ke kita, setan pasti itu. Karena kita pakai logika. Oh, ke Yesus lu gak pernah datang Tuhan itu. Apalagi 2426. Tapi tidak apa-apa. Di antara banyak gambar Yesus yang beredar itu yang mana, Pak? Tapi tingkatannya Kepas ini udah tingkatan 3 udah. Kalau sudah 5 jadi luga sudah nanti. Saya didatangi Yesus, diangkat menjadi nabi itu. Lihat aja nanti Kepas ini. Beberapa bulan lagi udah jadi nabi. Saya kan gini loh Pak Ustadz, saya kan nggak mau mengklaim saya itu nabi, karena kan orang-orang tertentu yang didatangi Tuhan. Berarti Kepas orang tertentu. Wah, ini calon nabi ini. Ya kan nabi kan orang-orang tertentu. Kan Luga itu gitu. Luga itu orang tertentu kata Luga. Nah, tidak ada yang didatangi Tuhan selain orang tertentu. Contohnya kayak saya. Akhirnya, ya sudah Luga, kalau gitu, kenapa kamu udah ngaku nabi saja? Bingung dia. Terus tahta, kalau di Islam gimana? Kalau di Islam tidak boleh orang gila ngaku nabi itu. Kalau di Kristen boleh tahta. Ya udah, ngaku nabi aja untuk Kristen gimana? Bingung dia. Akhirnya ngaku juga. Kepas mau tak dukung jadi nabi, mau nggak? Tapi untuk Kristen lo ya, mau nggak? Sebenarnya tanpa dukungan pun sebenarnya saya sudah bisa mengklaim nabi, tapi kan bagus, saya dukung, lanjut. Ngeri. Nabi Kepas. Itu semakin banyak nabi itu kan semakin banyak, dakwahnya semakin lancar nanti di Kristen itu. Pak Ustadz. Tuhan tidak bilang ngomong sama saya, siapa yang menyangkal saya masuk api neraka. Jangan sambil makan lah Kepas. Bener dia, bener. Memang harus dakwah gitu ke Kristen Kepas. Barang siapa menyangkal aku gitu, kayak lu gitu loh, biar keren gitu. Makanya gini loh Pak Ustadz, apa ya Pak Ustadz Tata. Jadi marilah kepada aku yang berbeban berat dan letih lesu. Tukang ngurut dong.
Kepadakulah. Waduh, Kepada jangan siapa? sampai ilmunya lah. Itu kepada siapa? Datang kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Berarti Yesus tukang urut dong. Bagi yang lemah lesu, encok, kelinu, kutu air, datang itu berarti apa? Berbeban berat. Bagi yang angkat berat, terus keselio, patah urat, gitu. Datanglah kepada aku. Emangnya tukang urut? Ahli pijat. Makanya saya bilang, gimana ya, yang seperti Ustadz Arif inilah nanti ketemu sama Tuhan Yesus dibilang, ini kan dulu masuk komal-komalmu Kepas, masuk surga nggak dia? Gak usah masuk neraka aja Ustadz Arif bilang. Karena gini loh Pak Ustadz Tata, Gimana? kita lihat aja Yesus ketika naik ke surga. Nah, ketika Yesus naik ke surga, Terus? dia berkata, Apa? jadikanlah semua bangsa-bangsa menjadi muridku. Oke, berarti bukan Tuhan dia. Murid itu bisa menjadi, Ya salah. Kalau hubungan Tuhan dengan manusia itu Tuhan dan hamba. Kalau murid ini berarti guru dengan murid, berarti dia statusnya nabi, guru nabi. Kalau Tuhan dengan manusia itu jadikanlah semua manusia hambaku, baru ini Tuhan. Tapi kalau murid ya berarti Yesus bukan Tuhan. Kayak Yesus kan manusia, hambanya Tuhan. Makanya dia punya Tuhan. Kisah para Rasul 3:13. Allah ibarat Abraham, Isa dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Hambanya. Berarti Yesus ini bertuhanan Allah. Gitu. jadi kalau saya membilang sama Ustaz Tata, ketika kita tidak tahu makna kedatangan Yesus dari firman menjadi manusia ini, ya repot gitu loh. Ya enggak. Kalau Yesus datang kedua kali, yang paling tenang itu umat Islam. Yesus turun, tahta ke sini. Oke, ada apa? Siapa saya? Utusan untuk Israel, Matius 15:24. Nabi Markus 6 ayat 4. Apa tugas saya tahta? Penyampai firman. Yohanes benar tahta, kata kamu Allah Bapa, Matius 11:25. Nah tenang kan, kalau Kepas ini kamu diadilin. Siapa saya? Kamu Tuhan Yesus, ditampar. Sejak kapan saya ngaku Tuhan? Ayo, gimana? Yohanes 13 ayat 13. Oh baca Yohanes 17-nya. Ya, yang mengutus lebih tinggi daripada yang diutus. Nah berarti Yesus bukan Tuhan. Kamu Ya kan memang itu 13. ayat itu ketika Nah. Yesus manusia benar, karena ilahi itu lebih Ya tinggi dari sudah. manusia. Berarti kamu mentuhankan manusia. Bukan, keilahiannya itu tak melekat dengan Yesus. Di mana? Dengarlah Israel, kemanusiaan saya ini, keilahian saya adalah Tuhan. Di mana datanya? Aku dalam dia, dia dalam aku, kami adalah satu. Oke, aku di dalam Bapa, mereka juga di dalam aku. Aku, Bapa, mereka satu. Yohanes 17:21. Iya. 15 Tuhannya. Ya banyak Tuhannya, 15. Pakai pas ini yang ditemuin yang mana, izin Pak? Saya minta izin. Mau nanya waktu iya, ketemu tuh yang mana Pak? Kira-kira mau minta Pasti cari yang validasi. tampan dia. Pasti cari yang tampan dia. Ini tampilin Kepas. Ini Kepas. Ini yang hitam putih itu. Mana Pak? Itu yang gondrong, yang kepalanya doang itu agak aneh itu. Agak atau yang ini yang pakai selendang Turun, pakai merah pasnya itu turun. agak cantik. Pakai Maksudnya pasnya sudah turun. berbuka Ustaz. Ini hampir di sini. Oh iya. Tapi saya masih di perjalanan ini, belum batalkan puasa. Iya. Belum Jumat kan? Pakai pas turun. Lupa kali dia yang mana wajahnya. Ini kan ada sancan, masih ada sancan. Bang Sancan tuh udah ngerti Bibelnya, udah ngerti apa-apa tentang Bibel. Gini Ustaz, izin tanya lagi Ustaz.
Apakah semua apa ini semua turunnya Al-Quran ini, turunnya surat-surat ini, apakah semua harus ada sebabnya atau yang disebut asbabun nuzul atau gimana Ustaz? Jangan suaranya udah jelas barusan. Di mute dulu. Putus Ustaz. Nah ini loh, siapa ini yang baru naik ini? Tunggu dulu, ini yang menyebabkan suara kacau. Apa pertanyaannya? Ini, apakah semua surah yang dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu, apakah semuanya itu ini turunnya itu ada asbabun nuzulnya atau hanya beberapa yang punya asbabun nuzul? Gimana Ustaz? Enggak, tidak semuanya. Misalnya Al-Baqarah ya. Ayat 1 sampai 5 itu gak ada asbabun nuzulnya. Baru surat ayat 6-nya sampai 7. Nah, 8 sampai 13 gak ada asbabun nuzulnya. Baru ayat 14-nya. 14 sampai 18 gak ada asbabun nuzulnya. Ayat 19-nya ada. 19 sampai 25 gak ada. Baru 26-nya yang ada. Gitu. Gak semuanya. Tiba-tiba Al-Quran turun memberitakan tidak ada sebab apa-apa. Kadang-kadang ada sebab-sebabnya. Asbabun nuzul itu sebab-sebabnya turun itu loh. Gitu. Kadang-kadang tidak ada sebab-sebabnya ya, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu. Berarti tidak usah asbabun nuzul, tinggal ada perintah dari Allah ibaratkan gitu. Baik. Ini Bang Rijal sama Tawaras ini masih lama. Amin. Apakah yang dimaksud dengan Saya ini mau buka dulu ya. Mau minum, mau buat kopi dulu. Ya Ustaz, siap. Ya, Selamat berbuka puasa Ustaz Tahta, makasih. Ya, saya makan nanti, tapi saya mau buat kopi dulu. Ya. Tidak maghrib di Terima sini. kasih atas sedikit pencerahannya Ustaz. Sebenarnya menarik sekali, masih banyak yang ingin aku tanyakan, tapi terima kasih. Ya Ustaz Arif, apa ditutup apa gimana Ustaz Arif? Lanjut dulu, saya masih di jalan. Ada Oh, Ustaz iya. Tahta, yang laki itu Ustaz Tahta. Lagi cuman buka puasa Ustaz Tahta. Ya, cuman makan kurma beliau, kurma sama Ya. air. Habis itu sholat dulu nanti. Pada tuh monitor, pada tuh. Ustaz juga kah atau enggak? Bahwa Tawaras masih lama itu, Tawaras itu. Bro Rizal, Datu Ustaz juga kah? monitor. Itu Bang Sancan tadi dengan pernyataan Pak Kepas kira-kira percaya nggak kalau beliau itu bertemu dengan Mr. J? Saya nggak tahu bro, mungkin pengalaman pribadi kah, apalah segala macam. Mau apa boleh buat kan? Itu urusannya dia gitu loh. Ya maksud aku, apakah menurut Pak Sancan hal-hal yang semacam itu adalah lumrah sehingga Anda bisa percaya, atau Anda tidak menganggap itu lumrah sehingga Anda tidak percaya? Bentar bro ya. Berat, saudara. Oh, yang mana? Sorry, apa pertanyaan bro? Tadi ada Kepas tadi. Ada saudara Kepas tadi. Dia mengaku bertemu dengan Mr. J. Ya, menurut Pak Sancan ini gimana? Apakah hal tersebut lumrah bertemu dengan Mr. J sehingga Anda percaya, atau menurut Anda hal itu tidak lumrah sehingga Anda tidak percaya? Kalau saya berpikir secara logika, tidak mungkin. Kalau secara logika gitu loh. Kalau saya berpikir secara logika itu nggak masuk akal. Tetapi Itu tidak masuk akal ya. ya, kalau berpikir secara Lanjutkan. Tetapi kalau memang itu dia secara pribadi dia memiliki perjumpaan, yaitu hanya dia yang tahu gitu loh. Hanya dia yang tahu, dan dia merasa bahwa yang aku berjumpa dengan yang maha kuasa, ya mau apa boleh buat, itu kan pribadi dia, pengalaman dia kan gitu. Nggak bisa kita menjustifikasi. Nggak bisa saya menjustifikasi bahwa yang dia bertemu itu adalah setan. Bukan justifikasi. Ini boleh berdasarkan literasi yang dari kitab yang Anda pegang boleh.
menurut literasi yang Anda pegang itu gimana? Apakah ada pernyataan yang memungkinkan untuk manusia-manusia itu bertemu dengan Mr. J seperti itu atau tidak ada? Kalau seandainya saya ini paham tentang Alkitab, mungkin saya ada apa, saya mungkin jawab itu pertanyaan bro. Tapi kan saya hanya jawab berdasarkan logika gitu. Kalau secara logika memang itu mustahil. Bagaimana mungkin dia saya coba tunjukkan ya. Saya coba tunjukkan, ini kan yang dari tadi sebenarnya sudah sempat dibacakan, sudah dibicarakan. Nah, kalau merujuk kepada ini, Matius 24:26 ini, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke sini, ke situ, atau lihat ia ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Intinya pada saat ucapan ini diucapkan kepada murid-murid, jika ada yang mengaku bertemu dengan Mr. J, berarti kan dianggap janganlah kamu percaya. Berarti kan hal bertemu dengan Mr. J itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu. Nah, sedangkan belakangan ini kami menemui ada sosok-sosok seperti Kepas tadi, satu sosok seperti Bang Lugahon, itu kan dengan mudahnya berkata beliau-beliau itu bertemu gitu. Nah, maka dari itu kami bertanya kepada, atau saya bertanya kepada Bang Sacan tadi, apakah memang semudah itu bertemu dengan Mr. J? Sorry bro, kalau yang di ayat itu, sorry saya nggak bisa lihat, saya nggak punya Alkitab juga di sini. Kalau di ayat itu kan ini nggak ada mimpi bro ya. Kalau saya rasa itu, apakah di situ yang bilik yang dimaksud itu apa? Dia ada di sana itu maksudnya kayak gimana? Itu yang perlu kita cari tahu kan. Apakah yang mengatakan dia ada di sana secara fisik, secara Yesus ada di Israel? Apakah secara fisik maksud? Poinnya adalah poinnya dari ayat ini tidak disebutkan misalkan secara spesifik gitu ya. Nah, tapi kan ini berlaku secara general. Intinya kalau ada orang yang mengaku bertemu atau mengaku melihat, di sini ada penekanan janganlah kamu percaya. Nah, berdasarkan ayat ini saya menanyakan kepada Anda gitu. Tadi kan Anda bilang, saya nggak tahu gitu kalau di dalam teks Bible itu ada ayat yang mendukung atau tidak mendukung gitu. Nah, makanya saya tunjukkan. Nah, menurut Anda sendiri seperti apa kan gitu? Iya, makanya kan saya bilang apakah di situ yang dimaksud melihat. Intinya kan di situ melihat. Apa yang dimaksud melihat itu, yang dimaksud di situ, bro, katakan tidak dijelaskan. Apakah yang dimaksud melihat itu melihat bentuk fisiknya, ini apa segala macam, itu kan yang kita cari tahu kan. Dia ada di sana. Itu yang kita cari tahu. Kan kalau saya bilang seumpama itu yang dilihat adalah bentuk fisik, menurut Anda fisik apa yang dilihat? Ya seperti dia hadir kan, dia 2000 tahun yang lalu. Fisik manusia berarti? Ya seperti manusia pada umumnya lah. Berarti Anda dan orang-orang yang menuhankan beliau itu, Mr. J tersebut, berarti menuhankan apa? Gimana sih pertanyaannya nih? Malah dia tanyakan kepada aku yang berat-berat, ya Allah. Terlalu berat ya. Padahal tuh biasanya yang agak ringan. Karena monitor. Kalau seandainya aku nih seorang yang pandai, atau bisa aja aku ini jawab sembarangan gitu. Oke, siap. Tapi kalau baca-baca dikit bisa ya? Oh ya, baca dikit bisa. Makanya kan saya kan membaca kan, maka seperti yang bro tunjukkan tadi itu, ini saya baca kan, apa maksudnya itu? Apakah yang di situ melihat apalah segala macam? Nah, itu perlu kita cari tahu kan. Nggak bisa kita menjawab sembarangan gitu. Kalau pertanyaan bro tadi itu, betul. Sini saya jawabnya kayak gimana gitu. Tapi kalau pertanyaannya, maksudnya begini bang, begini. Tadi kan Anda bilang melihat bentuk fisik. Nah, saya tanya bentuk fisik apa gitu. Abang menjawab bentuk fisik sebagai manusia. Nah, apakah itu berarti yang dituhankan oleh Anda dan Pak Kepas tadi adalah manusia? Seperti, kalau namanya seperti kan berarti bukan manusia gitu loh. Karena itu kan hanya bukan manusia jadi. Karena ini kan kita mempermainkan logika lagi kan. Karena kalau berbicara, karena gini, Bang, kalau saya nggak pernah mempermainkan, justru saya mengobati logika yang kurang. Gini aja, ini bahasa sederhananya lagi menalar dengan logika kan gitu, dengan akal
kita coba menalar kan. Betul. Ya, ketika ketika Tuhan menampakkan diri seperti melihat dia, apakah di situ melihat seperti manusia? Mungkin bisa jadi karena dia lagi mau menampakkan diri kepada manusia, ya jelas dia menampakkan diri seperti manusia. Nggak mungkin dia menampakkan diri seperti hantu. Seperti manusia atau memang manusia, Bang? Kalau dia menampakkan diri seperti manusia, ya wes, no problem, karena dia bukan manusia, Bang. Manusia. Berarti Tetapi bukan manusia. Di penampakan seperti hantu, seperti singa, ya manusianya lari, nggak mau dengar gitulah. Enggak. Saat dikatakan beliau itu menampakkan diri seperti manusia, berarti manusia atau bukan? Itu anaknya urus dulu, Bang. Mungkin buru-buru mau berbuka puasa mungkin. Gimana, Bang, tadi? Sorry nggak nyimak, Bang. Sorry, Bang. Teman-teman agak bingung ya, maksudnya kalau seperti manusia kan berarti bukan manusia gitu. Kalau seperti itu kan menyerupai. Nah, aslinya apa maksud saya itu gitu? Gak ada yang tahu, Bang. Gak ada yang tahu itu Tuhan itu bentuknya seperti apa, dia seperti apa, kecuali mungkin dari agama-agama tertentu. Lalu pada saat dia makan ikan goreng misalnya, itu dia seperti apa, Bang? Gak usah tanyalah aku mengenai ayat itu lah. Oh. Kalau pertanyaan ini, kalau tanya iya. Ya, ini mengisi waktu luang, Bang Sancan, sambil menunggu guru-guru kita kembali untuk menyapa teman-teman dan ya sedikit istilahnya memberikan wejangan, wawasan untuk abang-abang kita penerangan. Gitu. Iya, betul. Bang Sancan juga kan bisa nanya kan, betul ya? Memang Bro Rizal tahu Tuhan seperti apa? Gimana? Tahu Allah Subhanahu itu seperti apa gitu? Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamislihi syai'un, Bang. Tidak serupa dengan apapun, Bang. Jadi tidak terbayangkan. Kalau Tuhan terbayangkan itu berarti bukan Tuhan, Bang. Kalau masih saya bisa membayangkan sosok Tuhan, berarti itu bukan Tuhan. Itu otak saya tidak mampu membayangkan sosok Tuhan itu seperti apa. Dan pernyataan itu ada di dalam Al-Quran. Berarti kurang mohon maaf ini sekedar ini sudut pandang saya aja. Ya. Kalau Tuhan saya sama jawabannya tadi. Kenapa? Ya kurang lebih sama dengan jawaban aku tadi, kan nggak ada yang salah. Oke, berarti yang mohon maaf nih saya sebutkan, mohon maaf, yang digantung di kayu salib itu Tuhan bukan, Bang? Masa kau tanya saya lagi di situ? Nanti kalau ada pendeta yang bagian itu karena abang ada menyamakan. Menurut saya itu beda, Bang. Beda, sangat beda jauh langit dan bumi ya. Jadi kalau dibilang sama itu nggak terima umat muslim gitu. Sama apanya? Mungkin. Jadi nggak ada Tuhan umat muslim itu berdarah-darah gitu ditombak, nggak ada, Bang. Jadi jangan disamakan, Bang. Percaya diri aja Abang dengan ketuhanan yang Abang miliki. Jangan menyamakan. Kan nama nih udah dicomot-comot, udah berusaha disama-samakan. Jangan berusaha menyamakan ininya, apa namanya, wujudnya gitulah, Bang. Kalau ada yang bilang itu Allah Subhanahu wa taala itu berdarah, dicambuk, itu namanya itu lagi berdongeng, Bang. Setuju? Betul nggak? Betul nggak? Itu Anda kan berusaha menyamakan. Pertanyaan saya, Tuhan Anda siapa? Yang menyamakan yang mana tadi? Nah, tadi Anda bilang sama, kurang lebih berarti sama dong, Bang. Tadi kalimatnya begitu. Yang bro tanyakan ke aku itu kan mengenai. Tadi kalimatnya gimana tadi? Apakah ini lagi menanyakan itu kan Tuhan itu seperti apa? Gimana kalau kita tegaskan saja, Tuhan Anda siapa? Bentar dulu, Bro. Tadi kan lagi menanyakan kepada saya bentuk Tuhan itu seperti apa. Makanya aku jawab, Tuhan itu kalau mau tanya seperti apa nggak ada yang tahu. Oh, Tuhanmu, kamu bentuknya seperti apa kamu nggak tahu? Kalau Yesus itu, kalau Yesus Tuhanmu bukan? Kalau ini Tuhan bentuknya seperti apa nggak ada? Aku simpel aja pertanyaannya. Yesus itu Tuhan kamu atau bukan? Dirinya dalam gambaran
Baru Bang Sancan. Ini mana? Bang Sancan. Pertanyaan saya sederhana, Tuhanmu itu Yesus atau bukan? Ya, saya imani dia. Tuhan, iya. Ya. Boleh saya jawab? Iya, manusia bukan? Itu gue masak ada yang bisa jawab. Iya, manusia bukan. Gue masak yang bisa jawab itu. Kalau aku gak bisa jawab itu. Oke, saya jawab ya. Iya, kalau gue masak itu ya untuk hiburan aja di sini.